kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yulia. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Nah, sebelum acara coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Fitria berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nah, pada pertemuan ini nanti akan ada beberapa topik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, yakni yang akan saya amati pada alur ceritanya Bu Fitria, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Fitria. Yang kedua, adanya kompetensi yang dimiliki oleh Bu Fitria sebagai coach, yakni adanya kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian kalau boleh tahu di sini, Bu Fitria sebagai coach kira-kira apa yang sudah dipersiapkan? Ya, tentunya dalam kegiatan coaching ini yang saya perlukan itu adalah metode, dan saya akan menggunakan satu metode dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan, yaitu alur tirta, di mana dalam alur tirta itu ada rumusan tujuan awal, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dari kelima rumusan itu akan saya gunakan untuk kegiatan coaching saya dengan Bapak Takim gitu. Nah, ini akan saya jadikan acuan untuk melaksanakan proses coaching dalam penyelesaian masalah dari Bapak Takim nanti gitu, pada kesempatan kali ini, kegiatan coaching kali ini, begitu Bu. Oh ya. Kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat coach nanti di melakukan coach? Dalam kegiatan coach nanti, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh pada saat pelaksanaan coaching dan mendengarkan aktif apa yang akan disampaikan oleh coach. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya ajukan kepada coach nanti. Tapi dari ketiga kompetensi coaching tadi, kira-kira satu kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi oleh saya nantinya? Dari ketiga kompetensi yang akan saya rencanakan saya gunakan, yang akan saya capai itu satu kompetensi yang benar-benar akan saya utamakan, yaitu kompetensi dalam hal membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga pada saat proses coaching nanti coachingnya bisa menemukan solusi sendiri tanpa adanya campur tangan saya atau tanpa saya memberikan solusi. Coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri, begitu, melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ajukan, seperti itu Bu. Ya, baiklah. Berarti indikator dalam mengajukan pertanyaan berbobot, indikator tujuan ketercapaian yang akan dicapai oleh Bu Fitria nantinya, kira-kira apa ya? Yang ingin saya capai, harapan saya yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan, yang saya ajukan ke coach, saya harapkan coach bisa mengarahkan ide-ide atau mencari solusi, mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri, tanpa adanya tangan saya tadi, tanpa adanya usulan solusi dari saya. Coach bisa menemukan sendiri secara alami, bisa menemukan jawaban, bisa menemukan solusi dari semua permasalahan yang dihadapi. Dan yang kedua itu coach bisa menemukan ide-ide baru dalam menemukan solusi, itu bisa bermunculan dengan sendirinya.
Jadi tidak hanya ada satu solusi, tapi bisa banyak solusi yang akan ditemukan oleh Koji begitu. Bagus sekali Ibu ya. Berarti kalau boleh saya garis bawahi yang akan saya catat dari kegiatan Bu Fitria ke Pak Takim nantinya sebagai coaching diharapkan nanti mendapatkan solusi permasalahan serta dapat memunculkan ide baru seperti itu ya Bu ya. Iya. Oh ya. Oke, kemudian selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bu Fitria untuk melakukan praktek coaching. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam Pak Takim. Gimana kabarnya Pak Takim ini? Alhamdulillah baik Bu. Tiba-tiba ke ruangan saya, ada apa Pak Takim? Begini Bu, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oh, boleh Pak Takim. Kebetulan sekali ruangan saya ini lagi sepi dan saya lagi sendirian. Tamu saya baru pulang. Ini Pak Takim monggo nanti kita sampai di Sambi. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai begitu Pak Takim. Kira-kira apa yang mau diceritakan Pak Takim? Ada masalah apa Pak Takim? Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasakan murid-murid di kelas saya itu yang saya ajari itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Jadi menurut Pak Takim, apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini sampai mendadak sekali Pak Takim datang menemui saya di ruangan ini, apa yang Pak Takim inginkan, apa yang Pak Takim harapkan gitu Pak? Nantinya dari obrolan kali ini saya nanti semoga bisa memberikan solusi dari permasalahan apa yang telah saya alami tadi tentang antusiasme para murid. Nah, yang saya ajar. Oh begitu ya Pak Takim. Kalau sebelum kita ngobrol, ayo kita santai-santai dulu Pak. Mumpung ada di meja ini apa, diminum dulu Pak. Biar tidak nervous Pak Takim. Iya. Biar lebih los, biar lebih santai kita ngobrolnya. Bisa Pak Takim bisa mengeluarkan unek-uneknya. Kita sambil santai saja Pak ya. Mumpung ada. Iya minum. Monggo diminum. Nah. Kalau belum sarapan ya sarapan dulu deh Pak. Iya. Menurut Pak Takim, hal apa toh Pak yang membuat murid Bapak kok sampai kurang antusias, kurang tertarik, kurang semangat mengikuti kegiatan pembelajaran yang Pak Takim laksanakan, yang Pak Takim lakukan, itu kenapa murid-murid Pak Takim kok sampai seperti itu? Apakah pada saat di dalam kelas itu anak-anak malah bermain sendiri gitu Pak? Antusiasnya kurang kok? Kenapa Pak itu? Begini Bu, kalau saya ingatkan kembali ya, hal yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias itu kemungkinan yang pertama mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu sebenarnya sedikit membosankan bagi mereka. Mungkin juga terlalu monoton, terus sayanya juga terlalu dominan, banyak ceramah, banyak berbicara seperti itu, cerita di depan murid. Nah, terus yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya jadi untuk berpendapat atau aktif dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas itu. Itu ya Pak ya. Jadi pada saat proses pembelajaran tersebut nanti ya Pak ya, pembelajaran nanti yang akan Pak Takim lakukan nanti, pembelajaran kegiatan pembelajaran nanti biar anak itu bisa antusias. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bapak itu bisa antusias, bisa bersemangat, bisa senang, bisa tertarik dan ingin sekali mengikuti pembelajaran dari Pak Takim? Itu kira-kira apa ya yang bisa membuat pembelajaran Pak Takim bisa menyenangkan, bisa menarik anak? Itu kira-kira apa yang bisa membuat murid Bapak itu?
kan Pak Takim otomatis kan mengetahui toh karakteristik muridnya Bapak sendiri. Nah, pasti tahu apa yang bisa membuat murid Bapak itu tertarik. Wong setiap hari yang menghadapi murid-murid Bapak adalah Bapak yang setiap hari berkumpul bersama dengan Bapak sendiri, otomatis Bapak saya yakin bisa membuat anak-anak itu menjadi antusias kembali. Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan itu? Pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak lakukan? Mungkin ini ya, anak-anak itu menginginkan itu belajarannya itu yang bervariasi, yang tidak monoton, mungkin juga tidak bisa main juga, gitu seperti itu. Wah, kalau seperti itu saya sangat sependapat sekali. Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Takim kalau membuat anak itu tertarik, menginginkan anak pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, yang tidak monoton, yang kreatif dan tidak membosankan. Itu saya sangat setuju sekali. Sangat setuju dengan pendapat Pak Takim. Saya terus pendapat kalau memang anak itu butuh seperti itu. Dan kira-kira nanti yang menurut pendapat Pak Takim itu untuk mewujudkan tadi pendapat Pak Takim itu mewujudkan yang diutarakan oleh Pak Takim dari tadi itu Pak Takim kan pembelajaran yang asyik, tidak monoton dan tidak membosankan. Apa saja yang bisa membuat asyik murid Bapak Pak Takim itu kira-kira bisa asyik, bisa kreatif dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak itu kira-kira apa yang perlu Pak Takim lakukan, apa yang perlu Pak Takim buat agar anak itu merasa asyik, merasa senang, tidak bosan pada pembelajaran Bapak. Itu apa Pak? Ya, menurut saya mungkin pembelajaran itu yang pertama itu bisa harus berbuat pada murid dulu. Kemudian murid bisa diminta aktif dalam belajarannya, ini dengan mengadakannya speaking atau mungkin permainan-permainan yang bisa melibatkan pembelajaran itu lebih hidup, lebih menarik seperti itu. Jadi Bapak dalam kegiatan proses pembelajarannya nanti menggunakan ice breaking ya Pak ya, untuk lebih membuat anak asyik, tidak bosan ya Pak ya. Nah kemudian Pak, untuk ice breakingnya sendiri itu bagaimana Pak? Ice breakingnya rencananya itu bagaimana? Ice breakingnya itu loh Pak. Ya, bisa mencari referensi di internet, bisa mungkin di YouTube. Agar anak-anak senang ya Pak ya. Itu juga dari rekan-rekan juga bisa nanti sebagai referensi. Lalu Pak, metode-metode sumber-sumber belajar yang Bapak gunakan itu apakah ada yang lain? Belajar yang lain agar tadi yang dari awal Bapak utarakan adalah anak-anaknya kurang tertarik ya Pak, kurang tertarik, bosan, kembang bosannya, tidak merasa asik dengan pembelajaran Bapak. Itu apakah Bapak ada sumber-sumber lain untuk kegiatan pembelajaran Bapak? Jadi ya Bapak mau mengadakan pembelajaran yang asik katanya tadi kan seperti itu. Kira-kira apakah ada sumber-sumber belajar yang lain? Ya, saya kira banyak ya. Kan selama ini hanya mungkin ya teks itu dibutuhkan saja. Nah, mungkin untuk selanjutnya nanti akan saya kembangkan, bisa mencari sumber-sumber belajar dari artikel blog atau mungkin juga dari YouTube, bisa juga tulisan-tulisan internet itu banyak ya. Juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau IG. Berarti seperti ya Pak ya untuk membuat asik pembelajarannya. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan
Otomatis kalau kita mengajar, kalau Bapak mengajar pasti kan memberikan tugas-tugas terstruktur maupun tidak struktur pada anak, memberikan tugas pada anak setelah kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak itu apakah menarik bagi anak? Apakah tugas-tugasnya itu terlalu bagaimana gitu Pak, sehingga apakah penyebabnya itu yang tadi katanya bosan, anak bosan, tidak antusias, apakah dalam pengumpulan tugasnya itu anak-anak juga kurang antusias Pak? Iya sama ya, dan tugasnya pun mungkin apa ya, terlalu banyak ya sih yang saya berikan, terlalu banyak dan mungkin ya berisinya tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan tugasnya kurang, kalau menurut saya masih kurang variasi waktu itu. Nah, dari kurang variasi tersebut, dari pemberian tugasnya ya Pak, dari pemberian tugas murid panjenengan itu, untuk murid panjenengan itu, apakah ada sumber-sumber lain untuk tugas-tugasnya Pak? Tadi kan sumber untuk kegiatan proses pembelajarannya, untuk desain pembelajarannya Pak Takim kan menggunakan dari Pak Takim mengutarakan ingin menggunakan dari YouTube, dari blog, dari apa. Nah, untuk tugasnya Pak, untuk tugasnya yang tadi kurangnya antusias anak dalam pengumpulan tugas, dalam mengerjakan tugas, apakah ada sumber-sumber lain juga dalam pemberian tugasnya itu Pak? Jadi begini, mungkin untuknya itu kan yang mungkin jika memenuhi terlalu banyak, nah kebutuhannya itu bisa saya apa ya, lebih spesifikkan lagi sesuai dengan minat, minat dan bakat murid-muridnya nanti. Nah, istilahnya akan melaksanakan itu pembelajaran yang diferensiasi gitu ya, diferensiasi gitu ya Pak ya, sehingga nanti murid tidak terkesan apa, terkesan dipaksa gitu. Nah, kan sesuai dengan kemampuan dan kemampuan mereka sendiri, sehingga mereka akan senang dalam melaksanakan tugasnya nanti. Seperti itu. Misalnya bisa bermain peran, atau mungkin membuat poster, atau membuat drama, puisi, pantun dan sebagainya yang sesuai minat mereka. Betul Pak ya. Saya setuju sekali dengan pemikiran Pak Takim seperti itu. Bagus sekali itu pemikiran Pak Takim, tentang Pak Takim. Nah, sumbernya Pak, sumber belajar anaknya untuk melaksanakan tugasnya tadi, untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Takim tadi, selain dari buku teks itu apa saja? Sumbernya juga bisa lewat internet, juga bisa YouTube, tadi apa, juga langsung kita ke lingkungan kita juga bisa. Gitu ya Pak. Ya. Betul sekali Pak. Memang sumber belajar itu tidak hanya dari buku teks ya Pak ya, bisa. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Takim. Bagus sekali dan betul sekali hal itu, semuanya itu betul sekali, dan saya yakin sekali bila Pak Takim, saya yakin tak bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia, baik itu di internet, di lingkungan sekitar, maupun sumber-sumber belajar yang lain. Saya yakin Pak Takim bisa membuat murid-murid menjadi antusias dalam kegiatan pembelajaran Pak Takim yang akan Pak Takim lakukan, sehingga murid itu bisa terpancing keinginannya, bisa terpancing antusiasnya, dan bisa menarik, bisa tertarik, dan anak-anak itu tidak bosan. Begitu. Jadi sekarang apa rencana Pak Takim untuk melaksanakan, untuk menyelesaikan, rencana apa yang ingin Pak Takim lakukan untuk menyelesaikan masalah Pak Takim tersebut dari anak yang tidak antusias dengan pembelajaran yang Bapak lakukan sehari-hari? Apa rencana aksi panjenengan, rencana apa yang ingin panjenengan susun, yang ingin panjenengan lakukan untuk menyelesaikan ketidakantusiasan
anak terhadap pembelajaran Bapak yang Pak Takim lakukan? Apa rencananya Pak? Saya berkomitmen nanti untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang asli, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi-materi sehingga nanti murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya pun akan membuat murid nanti senang dalam kegiatan pembelajaran eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid belajar nanti. Berarti istilahnya membuat pembelajaran itu menyenangkan ya Pak ya, tadi ya, terkesan tidak dipaksa, dan dalam proses kegiatan pembelajaran selain menggunakan sumber-sumber yang lain bisa menggunakan peran ya Pak. Berarti anak terlibat langsung seperti yang pertama tadi Pak Takim katakan bahwa pembelajaran harus berpusat kepada anak. Ya berarti bisa menggunakan peran, bermain peran ya, atau drama itu karena anak juga senang Pak. Anak-anak biasanya juga senang. Bagus sekali rencana Pak Takim yang ingin Pak Takim lakukan itu bagus sekali, dan mudah-mudahan rencana Pak Takim bisa berhasil. Kira-kira Pak ya, komitmen apa yang harus Pak Takim lakukan terhadap rencana-rencana dari yang Pak Takim katakan tadi, agar bisa berjalan lancar, agar sukses, agar terlaksana dengan baik, dan hasilnya pun bisa membuat anak lebih antusias. Itu komitmen Bapak itu seperti apa, komitmen Pak Takim, agar semua rencana Pak Takim tadi yang panjang tadi, yang banyak sekali rencananya, bagus sekali menurut saya, yang super sekali rencana Pak Takim, agar anak itu bisa antusias. Kira-kira ya Pak ya, komitmennya itu loh, agar rencana Pak Takim bisa berhasil, bisa berjalan lancar, itu komitmennya seperti apa? Komitmen saya karena dia laksanakan dari perencanaan, nah nantinya saya akan mengajak rekan saya, nanti Bu Fika juga bisa untuk membersamai ya, membersamai ke depannya nanti mana yang tetap bisa sama rekan lain ya, sama rekan-rekan yang lain. Wah, hebat sekali, bagus sekali Pak Takim. Saya mendengarnya sampai membayangkan itu nanti pasti berhasil Pak. Saya sangat mendukung sekali. Saya akan mendukung dan sangat mendukung dengan apa yang telah Pak Takim rencanakan, dan komitmen-komitmen apa yang ingin Pak Takim melaksanakan juga, itu saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semuanya itu nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dari Pak Takim, dan bisa membuat murid-murid Pak Takim lebih antusias terhadap pembelajaran dari Pak Takim. Terima kasih Bu Fitria atas hadirnya hari ini. Mudah-mudahan ya menjadi guru yang diinginkan pemerintah kita. Ya, sama-sama Pak Takim, saya tunggu nanti ceritanya loh Pak Takim. Saya akan menunggu cerita Pak Takim kembali setelah Pak Takim melaksanakan rencana-rencana Pak Takim tadi. Akan saya tunggu, pokoknya saya tunggu bagaimana hasilnya, nanti saya tunggu, dan untuk kedepannya lagi semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Pokoknya saya tunggu hasilnya dari rencananya Pak Takim tadi, hasilnya bagaimana saya tunggu. Ya, terima kasih Pak Takim. Dilanjutkan tadi. Alhamdulillah kuliah berjalan dengan baik, dan menurut saya juga sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Jadi sesuai dengan apa yang direncanakan ya Bu ya. Menurut saya ya kayaknya sudah. Ya. Terus kemudian kalau boleh Bu Fitria menilai sendiri untuk kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Fitria tadi, kira-kira dalam merefleksikan performa Bu Fitria saat coach Pak Takim tadi, kira-kira bagaimana Bu? Kompetensinya bagaimana?
menurut saya ya, tadi pada saat saya melaksanakan kegiatan coaching terhadap Pak Takim, menurut saya tadi saya pribadi saya sudah sepenuhnya menggunakan alur cerita, sudah merumuskan apa-apa yang sudah ada di alur cerita untuk menggali semua yang menggali solusi apa yang dari permasalahan dari Pak Takim. Tapi menurut saya terlalu terlalu bersemangat sekali dalam mendengarkan apa yang ingin diceritakan oleh Pak Takim, sehingga saya terlalu antusias begitu. Saya antusias, jadi suara saya itu agak keras kayak, jadi membuat Pak Takim agak sedikit kayak tidak mau melanjutkan seperti itu tadi. Sepertinya itu kayak tadi itu, karena saya terlalu keras, mungkin saya terlalu bersemangat sekali karena sudah dipercaya, sudah diberi kepercayaan untuk tempat curhatnya Pak Takim yang bisa Bu Yulia tahu sendirilah, Pak Takim kan orangnya pendiam, Bu. Tidak semua orang itu diajak untuk ngobrol, tidak semua orang itu bisa diajak Pak Takim curhat. Kok tadi di ruangan saya, jadi saya bersemangat sekali, suara saya itu menggelegar begitu, Bu. Dan padahal yang coach saya itu mau serius, coachnya mau serius, tapi malah saya yang lebih serius begitu, Bu. Itu penilaian saya itu, dan kurang senyum juga. Saya kurang senyum karena saya terlalu semangat tadi, kurang senyum, menggebu-gebu gitu, kurang ekspresi senyumnya gitu, Bu. Baiklah, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh Bu? Boleh, Bu, dengan senang hati sekali saya mempersilahkan Bu Yulia untuk menyampaikan apa yang sudah Bu Yulia amati dari kegiatan saya tadi, memberikan coaching terhadap coaching gitu. Mohon maaf sebelumnya, kalau menurut saya tadi malah Fitria sudah sangat bagus, sudah ada kehadiran penuh, bahkan tadi di awal sudah mengkondisikan suasana nyaman, atau Pak Takim itu nyaman untuk bercerita ya tadi ya, ayo monggo Pak ini dimakan, monggo tidak. Nah itu sudah, menurut saya itu sudah mengkondisikan tahap awal untuk mengkondisikan temannya untuk nyaman bercerita, itu sudah sangat bagus. Jadi dalam proses coaching ada kehadiran penuh, terus mampu menggali pertanyaan yang juga berbobot, tapi menurut saya pertanyaan yang digali oleh Bu Fitria sudah mampu memancing Pak Takim untuk bercerita. Dengan kita tahu sendiri Pak Takim mungkin tertutup, jadi mau bercerita kepada Bu Fitria seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ya seperti tadi, karena mungkin kalau saya sudah terbiasa dengan Bu Fitria, memang intonasinya seperti itu ya, memang nadanya memang nada suaranya memang seperti itu. Kalau saya sudah biasa, nah mungkin itu nanti saat kedepannya, saat melakukan coaching mungkin bisa diperhalus lagi agar tidak mendominasi yang diberi coaching coachingnya seperti itu gitu. Begitu ya, Bu ya. Alhamdulillah, Bu, kalau demikian hasilnya. Jadi saya merasa tersanjung sekali dengan hasil yang sudah diamati oleh Bu Yulia. Alhamdulillah sekali, Bu, kalau demikian hasilnya. Terima kasih begitu. Baiklah Bu, dari diskusi hari ini, apakah sudah terbayang dari Bu Fitria apa yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan performa Bu Fitria dalam memberikan coaching kepada pasien? Mungkin ya, Bu ya, Bu Yulia, mungkin nanti ke depannya saya ingin menjadi coach kedua dari hasil dari permasalahan yang Pak Takim alami. Rencana aksinya tadi kan Pak Takim mengutarakan ingin melaksanakan rencana aksi dengan komitmen-komitmennya, dan setelah rencana aksinya itu dilaksanakan, saya ingin menjadi bagian coach lagi yang kedua agar saya bisa menemukan dan mencatat kembali sehingga saya bisa lebih baik dalam memberikan coach ke
coaching. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan coaching bisa memberikan ide-ide baru terhadap coaching untuk menemukan solusinya, begitu. Sangat bagus sekali. Nantinya saya harap proses coaching ini nanti bisa berlanjut gitu ya, sampai coachingnya nanti bisa benar-benar menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan untuk kedepannya kegiatan ini sudah saya catat di form akademik. Barangkali nanti Ibu membutuhkan untuk refleksi Bu Fitria atau untuk mengembangkan kompetensi yang lainnya, itu nanti bisa digunakan. Jadi sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses coaching? Alhamdulillah kalau Bu Yulia berkenan memberikan rubriknya untuk bisa saya jadikan refleksi, sehingga saya bisa tercerahkan dalam pelaksanaan coach dalam proses kegiatan coaching, menjadi coach dan melaksanakan kegiatan coaching. Jadi saya tahu sejauh mana alur tirta yang saya lakukan, sudah sejauh mana kemampuan saya dalam menerapkan alur tirta seperti itu, dan kompetensi apa yang cukup baik dan kompetensi apa yang kurang baik. Mungkin kedepannya bisa saya tambah, bisa saya ubah, bisa saya tambahin lagi biar menjadi lebih baik lagi. Kompetensi yang kurang tadi bisa saya gali, bisa saya buat lebih baik lagi ke depannya. Begitu. Terima kasih atas waktunya Bu Fitria. Ya, terima kasih Bu Yulia.